Maranatha, datanglah ya Tuhan segera, kami rindu akan Engkau. Maranatha, Maranatha, Tuhan datanglah, persiapkanlah dirimu, sambut kedatangan. Bapak Ibu saudara-saudara, sahabat Shalom dimanapun Bapak Ibu saudara berada, hati kita penuh sukacita sebab kita kembali bisa berjumpa bersama-sama, bersekutu kembali dalam kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini saya akan baca dari Injil Matius pasalnya yang ke-25. Kita akan baca bersama pada ayatnya yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara, firman Tuhan pada pagi ini saya beri judul, mungkinkah kita berada di masa penantian? Mungkinkah kita berada di masa penantian? Bapak Ibu saudara, seperti kita ketahui bersama, hari-hari ini kita diperhadapkan kepada kesukaran yang cukup besar. Sebab datangnya virus corona ini tidak hanya melanda dari sisi kesehatan saja, tetapi dengan hadirnya virus ini menjadi kesukaran karena dia melanda semua lini. Kesehatan, ekonomi, budaya, bahkan agama pun ikut terlibat di dalamnya. Sehingga saya dan saudara harus menjaga fisik untuk tidak bertemu satu dengan yang lain, dan akhirnya kita bisa beribadah secara internet, secara online. Ya, itu dampak daripada kesukaran yang kita alami ini. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini coba membuka wawasan kita bahwa kita memang tidak bisa menghindar dari apa yang disebut dengan kesulitan dan kesukaran. Karena itu sudah dinubuatkan oleh firman Allah. Sekarang atau nanti, saudara-saudara, Alkitab sudah menjelaskan kepada kita bahwa di akhir zaman Tuhan akan mengadakan pembeda kualitas kekristenan. Yang di dalam Injil Matius pasal 25 tadi, firman Tuhan katakan Tuhan akan memisahkan kualitas kekristenan itu sama dengan seorang gembala memisahkan antara kambing atau domba. Bagi orang yang awam akan sangat sulit memisahkan antara kambing dan domba. Tetapi bagi seorang gembala itu bukan hal yang sulit. Dia tahu persis mana domba dan mana kambing. Dilihat dari bentuknya, dilihat dari tingkah lakunya, dilihat dari suaranya, dilihat dari kepatuhannya. Gembala tahu persis mana kambing dan mana domba. Nah, di akhir zaman, saudara-saudara, akan ada pemisahan antara kambing atau domba. Jelas ini adalah pemisahan kualitas kekristenan. Ada kualitas Kristen seperti kambing, ada kualitas kekristenan seperti domba, dan ini harus dipisahkan. Dan firman Tuhan katakan untuk memisahkan itu akan dihadirkan kesukaran sebagai sarana penampian. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, di Injil Matius pasal 23 ada cara Tuhan melihat untuk memisahkan kualitas dari sebuah kekristenan yang dilambangkan dengan pohon yang berbuah atau pohon yang tidak berbuah.
atau berbuah tapi buahnya asam, tidak enak, tidak menyenangkan. Saya baca saudara-saudara Injil Matius pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan, kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata, pohon yang tidak berbuah itu akan dipotong. Di akhir zaman ini penampiannya, kesukarannya seperti kapak yang akan memotong pohon itu, dan pohon yang tidak berbuah tadi akan dipisahkan dari pohon yang berbuah, dan pohon yang tidak berbuah tadi dicampakkan ke dalam api. Sekali lagi Tuhan bicara tentang kekristenan yang berkualitas dan kekristenan yang tidak berkualitas, digambarkan seperti pohon yang berbuah menyenangkan tuannya, dan pohon yang tidak berbuah menyakiti hati tuannya dipotong, dikerak, ditampi, dibuang ke dalam dapur api. Lalu kemudian yang ketiga, saudara-saudara, di dalam Injil Matius pasal 3 ayat 12, saya bacakan kembali kepada kita. Demikian bunyi firman Tuhan, alat penampi sudah di tangannya, dan ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya di dalam api yang tidak terpadamkan. Debu jerami dan gandum yang berisi. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, tiga hal ini saudara-saudara betul-betul mengingatkan kita bahwa jangan-jangan kesukaran yang kita hadapi adalah sarana Tuhan untuk mengadakan pemisahan, untuk mengadakan penampian. Apakah kita tergolong kekristenan yang berkualitas seperti domba, atau kekristenan yang tidak berkualitas seperti kambing? Ataukah kita seperti pohon yang berbuah, kekristenan yang buahnya menyenangkan Tuhan, buahnya bermanfaat bagi banyak orang? Atau kita menjadi kekristenan yang tidak sama sekali berbuat apa-apa, bahkan buah yang kita hasilkan, buah yang asam, tidak menyenangkan yang empunya kebun, tidak menyenangkan Tuhan, dan juga tidak menyenangkan sesama? Pilihan itu ada di dalam diri saya dan ada di dalam diri Bapak Ibu saudara-saudara. Kita yang dapat melihat di mana posisi kita. Apakah kita tergolong kekristenan seperti domba, kekristenan seperti buah yang pohon yang berbuah, kekristenan yang berisi seperti gandum, ataukah kita justru sebaliknya, kekristenan seperti kambing, kekristenan seperti pohon yang tidak berbuah, kekristenan seperti debu jerami yang akan ditiup oleh angin dan kemudian dibakar di dalam api yang tidak padam untuk selama-lamanya. Saya kira saudara-saudara, firman Allah jelas bagi kita pada kesempatan pagi hari ini. Di saat sukar ini, mari kita introspeksi diri kita. Jangan kita hanya fokus pada kesusahannya saja, sehingga ada pengeluhan, ada duka cita, ada kelelahan bagi kita. Tetapi mari saudara-saudara, lewat firman Tuhan yang sederhana ini, saya mengingatkan sekali lagi kepada kita, jangan-jangan kesukaran ini adalah kesempatan bagi kita, adalah sarana bagi Tuhan untuk menguji kekristenan kita, menampi kekristenan kita, sehingga betul-betul kita dimurnikan. Kekristenan kita akan muncul menjadi kekristenan yang berkualitas, kekristenan yang menyenangkan hati Tuhan, dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, pada kesempatan firman Tuhan yang sederhana ini, yang singkat ini,
Saya tidak perlu menyebarkan terlalu jauh apa sikap sifat yang dialami, yang dimiliki oleh kambing dan domba, pohon yang berbuah atau pohon yang tidak berbuah. Tetapi satu hal yang saya ingatkan sekali lagi, baik kambing, baik pohon yang tidak berbuah, baik debu jerami, itu adalah kualitas kekristenan yang tidak menyenangkan Tuhan. Dan ujung-ujungnya kekristenan yang tidak menyenangkan Tuhan adalah kekristenan yang berujung pada dapur api yang menyala-nyala dan tidak terpadamkan untuk selama-lamanya. Saya percaya tentu kita tidak ingin seperti itu. Inilah saatnya untuk kita berbenah diri. Inilah saatnya kita coba koreksi diri kita dan marilah kembali kita mendekat kepada Tuhan. Kalau selama ini mungkin kita terlalu sibuk, selama ini mungkin kita tidak terlalu fokus untuk hal itu. Yakin sama dengan saudara-saudara jemaat Tuhan dimanapun kita semua berada, mari firman Tuhan ingatkan, mari kita fokus kembali untuk membenahi iman kita. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kita tidak tahu kapan tiba-tiba Tuhan mengadakan penampian besar-besaran. Tetapi menjelang kedatangan Tuhan ini, biarlah kita siap sedia. Biarlah iman kita, rohani kita, semangat kita akan terus menyala-nyala dalam Tuhan. Sehingga tiba saatnya penampian itu datang. Ataupun kalau penampian itu sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, maka kita akan muncul sebagai domba-domba yang berkenan kepada Tuhan. Domba yang dengar kepada Tuhan. Domba yang taat kepada Tuhan. Kita memiliki kekristenan yang menjadi berbuah, pohon yang berbuah, menghasilkan buah yang baik, berdampak bagi sekeliling kita, berdampak bagi orang-orang lain, dan terlebih berguna untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya kira mungkin inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang indah ini, Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita semakin hari, semakin kita diperhadapkan pada banyak hal, maka semakin kita ingat bahwa inilah cara Tuhan untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, biarlah di minggu pagi ini suasana sukacita, suasana damai sejahtera memenuhi hidup kita, sehingga dimanapun kita berada, ketika kita mendengar firman Allah ini, maka firman Allah ini mengoreksi hidup kita, membuat kita lebih waspada lagi di hari-hari yang akan datang, sehingga kapanpun itu terjadi, kita menjadi kekristenan yang berkualitas dan kekristenan yang siap menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai berjumpa kembali. Haleluya.